Bapak Ibu Saudara, tanpa menggurui, bukan bermaksud mengajari, enggak, tapi saya rindu membagikan apa yang saya rasa Roh Kudus ingin sampaikan buat kita semua. Dan kebenaran yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang, bisa dibuka PowerPoint-nya? Iya, belajar dari layangan putus. It's my dream, not her, gitu kan. Lagi viral memang, jadi bukan bermaksud, saya bukan agen promosi dari serial WTV atau telenovela ini, tapi ini lagi viral Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu kita belajar tentang apa yang bisa kita pelajari dari layangan putus ini. Dan ada sesi keduanya katanya, part 2. Jadi bukan untuk promosi, karena film ini juga untuk 17 tahun ke atas, ada adegan-adegan yang enggak pantas juga. Nah, waktu nonton itu saya skip gitu ya. Cuman ada beberapa potongan-potongan yang saya rindu kemudian kita komparasi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita belajar untuk memasuki tahun 2022 ini. Karena saya percaya restorasi dan visi mungkin sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta untuk kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, karena itu fasten your seat belt please. Kita akan landing, kita akan take off. Jadi siap-siap, kencangkan sabuk pengaman. Handphone di silent saja, nggak usah dimatiin, siapa tahu ada panggilan bisnis, panggilan apa untuk kita bisa tahu informasinya. Bapak Ibu Saudara siap? Nah, apa yang kita pelajari, bisa ditayangin video satunya? Tapi yakin, cuma buat aku sama Raya. Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus ini apa? Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya, aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu, kamu beliin dia penthouse harga 5M, it's a fucking penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia, it's my dream, not her, my dream, Mas. Oh, kamu gila sih. No, kamu yang udah gila, aku yang gila, kamu yang udah gila, Mas. Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. You're too much. No, you're too much. Kamu udah gila sih. Kamu ngaco sih. Kamu yang udah gila. Ngecek kayak begini ngapain? Dengar. Do you love? Ya, sekilas saja. Sekali lagi saya bukan agen dari promosi untuk film ini, nanti di rumah wah kita cari tayangan tersebut. Nah, karena begini, setiap orang punya kesempatan dan keinginan untuk selingkuh. Setiap orang punya kesempatan dan keinginan untuk selingkuh. Karena manusia memiliki 2 hormon Bapak Ibu Saudara, yaitu hormon oksitosin dan vasopresin. Hormon oksitosin dan vasopresin. Jadi setiap orang punya keinginan, punya kesempatan untuk selingkuh. Coba lihat kanan kirinya. Bukan dia, bukan dia. Tapi setiap orang punya kesempatan dan keinginan. Nah, di Australia ada sebuah universitas namanya Universitas Queensland. Mereka mengadakan survei. Diadakan survei terhadap 7.500 orang, perempuan dan laki-laki, ya, perempuan dan laki-laki, sekali lagi perempuan dan laki-laki, di luar itu enggak, ya, karena ada laki-laki seperti perempuan gitu, perempuan seperti laki-laki. Nah, di Queensland diadakan survei terhadap 7.500 orang, dan dari 7.500 orang ini diketahui bahwa 40% perempuan itu punya keinginan untuk selingkuh, 40%. Sekali lagi lihat kanan kirinya, bukan dia, bukan. Nah, laki-laki 63%. Halo, jadi punya keinginan untuk selingkuh.
Masalahnya kita ambil atau tidak, itu saja. Nah Pak Aris di film itu diambilnya. Karena ini based on true story film ini Bapak Ibu Saudara. Berasal dari kisah nyata, kemudian difilmkan. Ada pengembangan-pengembangan juga. Nah, kita percaya atau tidak, siap atau tidak, masa-masa yang sukar pasti datang. Pasti ketahuan lah. Ya kan? Siap atau tidak, percaya atau tidak. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bilang begini, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Siap atau tidak, percaya atau tidak, percayalah, masa sukar pasti datang kehidupan kita. Jadi ya saya tidak terlalu memegang teologi kemakmuran, orang Kristen harus kaya. Kayak apa? Kayak mobil, kayak enggak. Tapi Alkitab sudah mencatat bahwa masa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan The Passion berkata begini, tetapi Anda perlu menyadari bahwa pada hari-hari terakhir budaya masyarakat akan menjadi sangat sengit, kejam dan mempersulit umat Tuhan. Jadi ya kalau kita hari-hari ini mengalami kesulitan-kesulitan, ya memang sudah tertulis gitu. Nah, masa yang sukar pasti hadir, pasti ada, datang di depan kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari layangan putus? Yang pertama, jangan simpan bangke. Jangan simpan bangke. Jangan simpan bau busuk, sesuatu yang busuk di dalam hati dan kehidupan kita. Pak Aris di film di layangan putus tersebut, dia enggak cuman punya simpanan di bank. Dia enggak hanya punya deposito di bank, tapi dia punya simpanan di penthouse harga 5M. Itu banyak uang itu. Kalau dibeliin kerupuk kayaknya penuh tempat ini. Ya kan? Dia punya simpanan, ya kalau dia simpan di penthouse-nya itu benda-benda yang lain nggak apa-apa. Ini tapi ada wanita lain, ada will. Nah di cerita tersebut katanya perempuan ini yang mengejar, menurut Pak Aris kepada istrinya, perempuan ini yang mengejar Pak Arisnya, tapi kata perempuan ini bahwa Pak Aris yang mengejar dia. Nah, ya begitulah kalau sudah ketahuan ya begitu kan. Tapi mari kita belajar dari layangan putus ini yang pertama, jangan simpan kebusukan. Karena pasti tercium. Sepintar-pintarnya tupai melompat pasti jatuh juga. Sepintar-pintarnya kita menyimpan sesuatu yang busuk pasti kecium juga. Dan ngapain sih nyimpan sesuatu yang nggak baik, yang nggak benar? Simpan yang baik aja, simpan yang benar aja. Ya udah punya satu istri ya sudah. Ya sudah punya pacar ya sudah satu aja. Jagai dia sampai ke pernikahan yang kudus. Enggak usah coba-coba. Coba 1, coba 2, coba 3, enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Ya kalau udah berjemaat di tempat ini ya sudah. Enggak ada gereja yang sempurna. Ada jemaat bilang, wah saya sedang mencari gereja yang sempurna. Di mana ada gedung gereja yang sempurna? Kalaupun ada gereja yang sempurna, begitu dia datang, gereja tersebut jadi tidak sempurna. Di mana ada istri yang sempurna? Di mana ada suami yang sempurna? Kita menyempurnakan di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi jangan simpan bau busuk, pasti kecium. Di sini mah nggak ada, dari wajahnya juga nggak ada. Di sini semuanya terbuka, seperti Injil yang terbuka. Tapi di Tasikmalaya ada Bapak Ibu Saudara. Saya satu kali dengar cerita dari, saya nggak tergabung rutin di Full Gospel Tasik, tapi saya ikut. Satu kali saya ikut, kemudian ada yang kesaksian. Kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu Saudara tahu. Om ini kesaksian, satu kali di rumahnya, di ruang tamunya besar ruang tamunya itu seluas rumah saya, lebih luas lagi ruang tamunya gitu kan. Nah waktu dia duduk,
Dia cium kok ada bau nggak enak begitu. Bau nggak enak dia cium, kemudian dia cari nggak ketemu. Dia cari biasa gitu ya. Nggak ketemu, kemudian dia panggil karyawannya, dia bongkar itu ruang tamu. Dia bongkar, wah kursi di mana-mana untuk mencari sumber yang nggak sedap. 2-3 jam nggak ketemu. 2-3 jam nggak ketemu, 4 jam nggak ketemu di ruang tamu. Dia udah sampai stres. Ini bau bangke apa? Nggak enak gitu. Akhirnya pencarian diperluas eskalasinya. Wah, sampai ke dapur dan ke ruang kamar. Tiba-tiba ketemulah di bawah kulkas seekor tikus mati. Seekor tikus mati. Untuk menemukannya butuh waktu berjam-jam. Tapi tetap ketemu juga kan, karena baunya nggak sedap. Nah, sepintar-pintarnya Pak Aris menyembunyikan simpanannya, menyembunyikan bangkainya, pasti ketemu. Karena itu begini, jadi pribadi yang terbuka aja, jadi pribadi apa adanya, jadi suami apa adanya, jadi istri apa adanya, jadi pelajar apa adanya, jangan ada apanya, udah. Kalau yang di sebelah Bapak Ibu Saudara itu adalah pemberiannya Tuhan, kalau yang datang sama suami istri, ya syukuri, cintai dia, kasihi dia. Walau banyak problematika, jangan coba-coba. Karena begini, waktu kita simpan itu pasti ada di dalam hati. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hati kita berada di dalam roh, yaitu hati nurani. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Manusia itu punya roh, jiwa, tubuh. Tubuh itu tangan, kaki, segalanya. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, di roh ada hati nurani, ada pewahyuan, ada hubungan dengan Tuhan. Nah, salah satunya hati nurani. Kalau hati kita tidak jaga, maka hati nurani kita akan tumpul. Bagaimana mungkin kita mau mendengar suara Tuhan waktu hati nurani kita tumpul? Karena itu jaga hati kita, karena hati kita itu tugas kita menjaganya, jangan suruh Tuhan. Jangan suruh Tuhan jaga hati kita. Tuhan sudah berikan kemampuan dan rohnya yang kudus untuk menjaga hati kita masing-masing. Jangan suruh suamimu jaga hatimu. Jangan suruh istrimu jaga hatimu. Itu tugasmu. Nah, apa yang ada di dalam hati itu akan membual, akan keluar. Kalau dia yang baik, kalau dia yang indah, pasti yang keluar itu. Tapi kalau dia yang busuk, pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Karena itu jaga hati kita. Dari semua kewaspadaan. Saya percaya, saya tahu bahwa dari ayat tadi, 2 Timotius 3 tadi, masa-masa yang sukar. Karena itu jaga hatimu. Bilang sama kanan kirinya, jaga hatimu. Ya, jangan suruh saya jaganya. Jemaat jangan suruh Pak Pendeta jaga hatimu. Ini teng-tengan ini, apa itu teng-tengan bahasa roh itu. Suruh pendetanya jaga hati jemaatnya. Ya enggak lah. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari layangan putus. Bisa ngikuti ya PowerPoint-nya. Yang kedua, jangan mendua. Kita bisa lihat video yang kedua. Yang sakit bukan cuma kita berdua, ada Raya, ada orang tua kamu.
Nah, video yang kedua ini bercerita begini. Pak Aris ini sudah ketahuan. Kemudian cincin pernikahan dikembalikan. Ya kan? Pak Arisnya datang lagi ketemu sama istrinya. Mengembalikan cincin pernikahan dan bicara baik-baik. Apa sih mau kamu katanya? Ya mau saya minta maaf dan tinggalkan perempuan tersebut. Raya, ada orang tua. Orang tua aku Laki-laki. gimana? Bisa? Kamu pikirin mereka juga nggak? Kamu pikirin mereka juga nggak? Aku nyakitin aku mas. Kok balikin ke aku sekarang kamu? Kita boleh berhenti berantem nggak sih? Kita ngomong baik-baik. Kamu yang mulai mas. Kamu. Aku cuma ngikutin. Kenapa aku sampai kapan? Aku nggak akan pernah mau menceraikan kamu, titik. Kita ngomong baik-baik, kita cari solusinya sama-sama. Apa sih kamu pilihan kan? Cari Ya, solusinya aku nggak bisa ambil sama-sama. pilihan. Oke, kalau aku ambil pilihan itu, apa itu menjamin bahwa kamu akan memaafkan aku? Maafin kamu itu urusan aku. Kamu nggak usah ikut campur mas. Kamu tahu urusan kamu apa? Tinggalin perempuan itu balik ke keluarga kamu. Mbak, kamu selalu membalik ke situ terus. Karena emang itu topiknya mas. Bisa nggak kita ngomong baik-baik dulu, bisa nggak sih? Ya udah, Enggak, aku nggak lihat ngomong baik. ciri-ciri orang salah. Dia tidak mau mengaku bersalah. Dia nggak mau menceraikan istrinya, sekaligus dia tidak mau memutuskan hubungan dengan simpanannya. Ini kan apa namanya ini? Egois ya, mau menang sendiri ya. Emang begitu ciri-ciri orang yang bersalah dan nggak mau mengaku bersalah. Jangan mendua. Nah, Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini karena Tuhan atau karena apa? Karena ingin berkat? Apalagi Pak Pendeta nanti mau berdoa berkat? Nah, kita perlu juga mengevaluasi hati kita. Kadang-kadang kita datang ke gedung gereja, kita datang ke Tuhan karena kita ingin sesuatu, bukan ingin Tuhannya. Satu kali saya baca buku, Tommy Tenney, Mengejar Tuhan. Dia tulis buku tentang mengejar Tuhan, bayangin Tuhan dikejar, bagaimana mengejar Tuhan ya. Tapi yang menarik, dia tulis kesaksian begini, setiap kali dia pelayanan, Bapak Pendeta ini, dia selalu bawa hadiah kepada 3 orang anaknya. Setiap kali pergi pelayanan. Dan waktu pulang, anak-anaknya pasti menghampiri papanya. Tapi pada saat itu dia diingatkan sama Tuhan. Karena anak-anaknya waktu datang menghampiri papanya, anak-anaknya tidak rangkul papanya terlebih dahulu. Tapi anak-anaknya raih hadiahnya. Jadi waktu pulang Pak Pendeta ini kemudian bawa hadiahnya, ya kan? Dia masuk ke pintu rumah, ditutup. Nah, dia agak maju, hadiahnya di dekat pintu. Dia di depan hadiah tersebut. Dia bentangkan tangannya ingin memeluk ketiga anaknya ini. Wah, kemudian tiga-tiganya berlari dari ruang tamu, menghampiri papahnya. Anak yang pertama pas mau dipeluk, wah, melingkar ke hadiah. Kedua juga begitu, yang ketiga lewat sini. Yang mereka peluk pertama adalah hadiahnya, bukan papahnya. Dia sedikit merasa kecewa, kemudian dia kerutkan keningnya, dia lap wajahnya. Kok anak-anak saya ngejar hadiahnya ya? Gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, bukankah kamu seperti itu juga? Kamu datang kepadaku karena hadiah yang ada padaku, bukan karena aku. Ternyata Tuhan itu cemburuan. Dia nggak suka diduakan. Apalagi istri. Amin istri-istri. Kurang keras ini. Amin istri-istri. Apa itu? Siapa itu? Itu kayaknya belum jadi istri. Atau istri simpanan. Enggak. Tuhan itu tidak mau diduakan. Dengar baik, Tuhan tidak mau diduakan. Sebab Dia adalah Allah yang cemburu. Kita coba
baca Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5 bilang begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Allah adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburuan. Wow, Tuhan itu cemburuan. Jadi jangan diduakan. Karena waktu kita menduakan Tuhan, kita sedang membangun sebuah sistem dalam kehidupan kita yang saya sebut dengan berhala. Berhala itu bukan yang kita suka lihat di gunung-gunung atau di lembah-lembah, ada pohon-pohon kemudian ada di situ kemenyan atau apa. Ya, oke, itu juga berhala. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara di tempat ini bahwa berhala adalah sebuah sistem yang kita bangun dalam kehidupan kita di mana orang atau sesuatu menjadi utama atau sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Boleh dicatat. Berhala menurut saya begini, sebuah sistem atau gaya hidup yang kita bangun dalam kehidupan kita, di mana sesuatu atau seseorang itu sama atau lebih tinggi posisinya daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati-hati, ini bisa jadi berhala bos, Pak, Bu. Hati-hati, anak bisa jadi berhala. Kalau dia lebih utama dari Tuhan atau sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sayang anak oke, sayang istri oke, sayang suami oke. Tapi mana lebih sayang kita bangun di sistem kehidupan kita? Tuhan atau anak kita? Tuhan atau toko kita? Jangan mendua. Sebab Tuhan tidak mau diduakan. Nanti jadi berhala. Saya dulu waktu lagi kuliah teologi ya, itu kan ya nggak ada uang saku karena emang saya nggak dibiayai oleh orang tua saya biaya sendiri. Saya dapat beasiswa. Nah waktu semester 3, semester 4 saya ingat saya dapat berkat, kemudian saya beliin sebuah sendal ya kayak Adidas begitu sendalnya gitu. Karena memang selama semester 1 sampai semester 3 saya cuma bisa pakai sendal jepit gitu. Jadi kalau makan kan asramanya waktu itu kan di Tentara Pelajar waktu itu, di gereja GBI Tentara Pelajar. Kalau makannya di Kebun Manggu, daerah rumah makan Mutiara tersebut kan jauh tuh. Nah saya pakai sendal tersebut, nggak mahal sih, cuma Rp55.000 kalau saya tidak salah. Tapi saya ingin banget sendal itu, jadi pada saat itu saya dapat berkat, saya beli. Nah sendal itu saya pakai. Tapi ini yang saya lakukan atas sendal tersebut, kalau habis pakai saya masukin ke lemari. Sendal jepit mah enggak, dia saya taruh di lemari. Kemudian kalau ada basah dikit saya lap. Kotor dikit saya lap. Saya nggak sadar itu membangun sebuah sistem dalam diri saya bahwa dia makin utama dalam kehidupan saya. Nah waktu saya mau pakai ke Kebun Manggu, kan jalan tuh capek juga. Nah saya coba perhatikan ada motor gitu yang kenal gitu kan. Ada kebetulan, saya ngikut gitu, saya lambai, ternyata dia mendahului saya lebih di depan gitu. Nah saya menghampirinya dengan berlari. Ya kan, waktu mau naik ke motornya saya rada lompat, ternyata sendal itu nyelip gitu Bapak Ibu Saudara, itu sobek. Waduh, saya seperti dilawat. Nangis gara-gara sendalnya rusak. Memang gak nangis Bombay, gak kayak nangis India gitu kan, nangis Bombay. Film India kan kalau nangis tuh nyanyi juga kan, wah. Tapi saya sedih. Tiba-tiba di dalam hati saya berkata begini, tuh kau udah berhalakan sendal. Saya belajar betul pada saat itu, kemudian
untuk tidak coba membangun sebuah sistem atau gaya bahwa sesuatu atau seseorang lebih berharga dari Tuhan. Memang sulit, tapi saya belajar. Karena sempat anak saya itu jadi berhala bagi diri saya. Kalau demam dikit saya langsung udah panik dan sebagainya. Saya belajar ini. Berserah. Sebab orang yang menyimpan berhala dan mendua tidak akan pernah mau belajar berserah. Dia akan berusaha dengan kekuatannya sendiri. Padahal firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan kekuatan orang lain. Yang kedua, belajar dari film Layangan Putus, jangan mendua, sebab kalau mendua kita membangun berhala dalam kehidupan kita. Coba cek, jangan-jangan kita sedang simpan berhala nih. Coba diklik. Cara dan waktu Tuhan menolong hidup kita adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu hak Tuhan, gak usah diatur. Lah Tuhan kenapa sendal saya? Abraham ngatur Tuhan untuk proses kelahiran Ishak. Yang lahir Ismail duluan. Lihat background foto tersebut, di situ masuk dapur api. Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego. Sadrak, Mesak, Daniel nggak ada. Itu ada orang keempat. Itu hak Tuhan menolong. Dan percayalah, waktu kita berserah Tuhan pasti tolong. Ada amin? Tuhan pasti tolong. Tapi pastikan dulu berhala yang di hati kita itu. Kita mau minta tolong Tuhan tapi masih ada berhala dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin dia mau turun tangan? Karena dia gak mau diduakan. Gak mau Tuhan diduakan. Maaf ya, Bapak Ibu Saudara sendiri aja gak mau diduakan kok. Lah pengen duain Tuhan. Begitu juga dengan bergereja. Kalau sudah ada di tempat ini ya sudah, jangan mendua. Kaki kanan di mana, kaki kiri di GPDI. Goyang itu. Udah di sini. Jangan kemana-mana. Tapi setelah jam kebaktian ya pulang, jangan di sini terus. Minta makan pula sama Pak Pendeta. Yang kedua, jangan mendua. Yang pertama tadi jangan simpan bangke. Yang kedua, jangan mendua. Yang ketiga, yang terakhir. Terakhir ini, puji Tuhan. Sudah terakhir. Jangan poligami. Karena dari simpan bangke, kemudian pasti mendua. Setelah itu pasti poligami. Pak Aris kemudian pengen nikahi selingkuhannya. Dan tak mau bercerai dengan istrinya. Tapi wanita mana yang mau dimadu? Minum madu sih mau, di madu mah gak mau. Apalagi madu HD. Gak ada wanita yang mau dimadu. Kalau di luar sana ada wanita yang mau dimadu, ya biarkan itu urusan mereka. Bukan urusan kita. Kita tidak memegang paham poligami, monogami, satu untuk selama-lamanya. Memang di Alkitab tidak ada perintah dilarang poligami. Sama seperti tidak ada perintah dilarang merokok. Enggak ada tertulis di situ dilarang merokok. Satu kali saya dengar cerita gitu, ada pendeta ditanya, "Mana Pak Pendeta? Ada ayatnya dilarang merokok." Iya, nggak ada juga, cuman pendeta dilawan, penuh dengan hikmat. Dia bilang begini, pergi ke pom bensin, di sana ditulis dilarang merokok. Kalau di pom bensin aja ada tulisan dilarang merokok, masa di Alkitab nggak ada? Iya benar juga. Pom bensin aja ada ditulis dilarang merokok, coba-coba ngerokok di pom bensin, disuruh pulang, disuruh pergi. Nah, kita cari pembenaran seperti Pak Aris, cari pembenaran.
pengen dua-duanya. Istrinya bilang, poligami gitu? Enggak. Nah, film ini menegaskan bahwa ternyata mereka sebetulnya nggak mau dimadu. Nggak mau dimadu. Oh, ini kan based on true story. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Pak Aris di film yang nyata itu, dia itu orang religius. Orang religius. Membuktikan. Jangan poligami. Satu untuk selamanya. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Membenci perceraian. Titus 1 ayat 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang hanya mempunyai satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jangan poligami. Habis gimana Pak Pendeta? Dia udah begini, dia udah begitu. Salah sendiri, kenapa dinikahi waktu itu? Rasakan. Satu untuk selamanya. Itulah indahnya. Satu aja sulit, kok coba-coba mau dua. Jangan, untuk istri, ya, untuk suami. Tapi kalau untuk anak, kalau bisa jangan 1, 2, 3, 4, 5, enggak apa-apa. Keluarga besar, enggak apa-apa. Tapi untuk istri, makanya saya punya 1 istri 2 anak. Jangan dibalik. Bapak Ibu Saudara, saya datang dengan 2 istri 1 anak. Dengan 1 istri 2 anak. Yang pertama Pak, Bu, jangan simpan bangke. Yang kedua, jangan mendua. Yang ketiga, jangan poligami. 1 aja, pertahankan dia. Jaga dia. Sebab dia warisan dari Tuhan. Istrimu warisan dari Tuhan. Suamimu warisan dari Tuhan. Banyak kekurangan betul. Tapi kekurangannya ditutupi oleh kelebihan kita. Amin. Cintai suamimu, cintai istrimu. Jangan istri tetangga, jangan suami tetangga. Karena memang rumput tetangga jauh lebih hijau dibanding rumput sendiri. Karena rumputmu tak pernah dijaga dan dirawat. 1 untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Nah, layangan putus ini Bapak Ibu Saudara, bisa diputar yang ketiga? Bisa. Ini yang terakhir nih, yang terakhir. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Dan gimana nanti cara Mbak? Dengar kata-katanya ini Untuk Bapak Ibu raya. Saudara, bagus banget. Ini pewahyuan. Pewahyuan. Di penjara karena Mamun. Terus gimana nanti Raya ngejelasin ke teman-temannya kenapa Papip bisa masuk penjara? Dan nanti mungkin sampai Raya besar, yang dia tahu hanya ayahnya itu seorang narapidana. Dengar ini. Kita kan sama-sama perempuan ya. Saya cuma berharap satu saat nanti, nggak tahu kapan, kamu akan ngerti. Terkadang, yang kita miliki sebagai seorang perempuan hanya harga diri. Dan yang sedang saya pertahankan sekarang, itu hanya harga diri. Bukan suami, bukan juga pernikahan saya. Jadi kalau kamu bilang jadi yang tersisa di saya dari Mas Haris cuma Raya, kamu kira saya peduli? Yang saya lakukan sekarang adalah mempertahankan harga diri. Karena ternyata diri tak berharga di luar Kristus. Ketika orang berpoligami, ketahuilah bahwa
dirinya tak berharga. Sebab hanya di dalam Kristuslah kita berharga. Yang terakhir, perselingkuhan rohani diawali dari perselingkuhan jasmani. Karena dosa tidak bisa jadi dosa kalau tidak dibuahi. Dia nggak mungkin jatuh langsung dalam dosa berselingkuh. Pasti awalnya lihat-lihat, coba-coba. Orang juga nggak bisa langsung berjudi. Pasti awalnya berteman dengan penjudi. Coba-coba. Hati-hati dengan skater. Di sini ada nggak? Hati-hati. Di Tasik, bapak-bapak 2 orang, saya nggak tahu, belum diselidiki secara ini, tapi 2 orang ini begadang terus gara-gara skater itu. Begadang terus. Saya juga nggak ngerti itu berapa MB, nggak ngerti. Tapi itu mengikat dia. Kemudian begadang, lewat katanya asam lambung. Ya mungkin karena kurang tidur. Perselingkuhan rohani itu diawali dari perselingkuhan jasmani. Kita ini udah di garis akhir dalam pertarungan kehidupan. Jadi harus serius. Tuhan mau datang, saya nggak tahu datangnya kapan, karena kita nggak akan bentuk panitia kedatangan Tuhan, nggak usah juga. Tapi hati-hati, yang nggak membangun rohmu jangan dihidupi, bahkan direnungkan, bahkan dilakukan. Ngapain? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Kalau kita balik, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Jadi bertemanlah dengan hal-hal yang baik. Kejatuhan dalam perselingkuhan diawali dari perihal-perihal kecil. Yang punya wifi di rumah, kontrol dirimu. Karena ini bisa menyita waktu kita berjam-jam. Sementara kita lupa yang ini. Ini lupa kita. Ya dia ada juga di sini sih. Tapi terkadang kalau kita lihat ini di sini, suka terganggu dengan bunyi-bunyi yang lain. Bunyi WhatsApp lah, bunyi apalah. Pertama, jangan simpan bangke. Kedua, jangan mendua. Ketiga, jangan poligami. Kita tundukkan kepala, tutup mata. Saya nggak tahu keberadaan kita ada di tempat ini seperti apa. Apa yang terjadi kemarin lusa, saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara yang berurusan dengan Tuhan. Tapi izinkan Roh Kudus menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau ada yang